Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian Bapak Ibu kami masalah bisa terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan bersyukur kepada Allah yang biasa beri kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di salat yang kita berikan ini serta melaksanakan sholat Isya dan sholat tahajud kita. Kemudian salam dan salam mari senantiasa diucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat semua berkah kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang masih bisa dan selalu diberkati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan sholat kita pada malam yang ke-14. Dan insya Allah besok ibadah puasa kita sama kita laksanakan pada hari yang ke-15. Dan selanjutnya kita melaksanakan sholat pada malam hari ini kepada hadis Rasulullah dan riwayat Rasulullah Sahih bahwasanya Allah barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ini dan di hari dalam hingga besok. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini malam 14 bulan suci Ramadan dan tidak akan di hari kiamat tidak ada hisab dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat ya Pak? Ibu sehat ya? Semakin maju bapak-bapaknya, ibunya semakin padat. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi ya. Yang pada hari ini Allah masih kasih kita kesempatan nikmat yang begitu besar. Kita bisa duduk tarawih berjamaah ya, berdoa kepada Allah di malam yang ke-14 ini. Alhamdulillah. Selamat merangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita perbanyak selawat kepada beliau sehingga akhirnya nanti di yaumil akhir kita memohon kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat agar kita diakui menjadi umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau minggu kemarin apa sih Mas? Syukur ya, syukur ya, masya Allah. Nah, syukur. Tadi Pak Sam bilang ya kan, mau ini nggak usah disebutkan Pak Sam. Nanti saya jadinya takutnya ria ya Bu. Hamba Allah. Ya ini titipan Allah lah ya kan, titipan Allah. Akibat apa Bu? Akibat la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur ditambah lagi nikmatnya. Nikmat Allah itu kita dapat dari mana saja. Baik itu dari Huzaifah, dari Pasar mungkin, dari Ince mungkin, dari Bapak ini mungkin, dari Bu Nur tadi, ya Bu Nur tadi ya, Bu Nur, Bu Ruk ya, nah, Bu Ruk tadi, masya Allah. Jadi Allah gerakkan
alam ini milik Allah. Jadi dengan mudah Allah gerakkan melalui siapa saja Dia akan memberikan barokah rezeki kepada mushola kita yang kita cintai ini. Mau dari siapa saja, mungkin dari tukang beca yang di sana, mungkin dari bapak-bapak yang kaya di sana, ya. Gampang bagi Allah, tinggal petik saja. Nah, kun fayakun, ya. Nah, hari ini saya tidak membahas itu, saya membahas ada dua kebahagiaan yang dirasakan oleh orang berpuasa. Ada berapa, Bu? Ada dua. Ini kata siapa, Bu? Bukan kata Uzaifah ya, Bu. Ini kata Imam Muslim, Bu. Imam Muslim di dalam buku Sahih Muslimnya di tahun 2061 Masehi, dia mengutil hadis dari sahabat radhiyallahu anhu Abu Hurairah. Apa katanya? Ila somin farhatin. Ya, kalau nggak salah saya. Iya. Ila somin farhatin. Ada kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Farhatin kalau dilihat dari bahasa Arab, ya, kalau dilihat dari bahasa Arab, dia artinya haflah, haflatul urus. Jadi haflah itu pesta. Kalau kita baca Quran itu haflah Quran itu namanya pesta Quran, ya. Haflah Quran kan pernah ya Bu dengar ya, yang baca Quran sambung menyambung itu namanya pesta Quran. Jadi kalau haflatul urus ini pesta pernikahan. Kebahagiaan orang berpuasa itu sama seperti kebahagiaan ketika kita menghadapi pesta pernikahan. Pak Sam ingat ya, bagaimana kebahagiaan waktu menghadapi pesta pernikahan ya? Wah, ya ingat ya. Ibu-ibu masih ingat? Masih ya Bu, yang udah tua pun masih ingat ya Bu? Pasti masih ingat ya. Jadi menghadapi pesta pernikahan, kalau adik-adik jangan ingat-ingat, karena nggak mungkin, ya. Jadi pesta pernikahan itu seperti apa kita bahagianya ketika menghadapi pesta pernikahan? Kata Imam Muslim, farhatun hiyal yuftir. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu bahagia ketika menghadapi berbuka puasa. Tadi kan kita baru berbuka ya Bu. Bahagia nggak kita, Pak? Bahagia nggak kita? Ada nggak kira-kira di sini yang mau berbuka sedih? Ya, kira-kira nanti kan jam 12 nanti diundur lagi 12 jam lagi gitu. Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada ya. Semuanya kalau bisa, waduh kalau puasa ini cepat, kalau sudah dekat berbuka ini wah semangat kita. Yang tadinya lemas, letoy, loyo ya Bu ya. Giliran udah jam 5, dekat ke jam 6, oh semangat lagi. Ya kan? Sarapan pagi dipercepat, ya kan? Sahur di jam setengah 5. Sarapan, makan siang ditiadakan. Baru maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari pembalasan, nggak gitu ya Bu? Enggak, itu puasa orang sono Bu. Kalau di sini nggak ada, saya yakin. Nah, jadi ada Bu di daerah saya sana, saking bahagianya dia menghadapi puasa Pak. Mau berbuka puasa ini, dia siapin berbuka. Ya, minumannya es cendol disiapin sama dia. Mau makannya mie yang dicampur sama apa itu? Iya, sambal itu, sambal kacang tuh disiapin, taruh bakwan, ya kan? Oh, udah siap-siap ya, menunggu berbuka puasa. Kebetulan rumahnya dekat masjid, ya kan? Wah, menggebu-gebu nih Pak Sam. Tiba-tiba di masjid Allah, dia langsung Allah langsung makan. Rupanya baru pengajian di masjid tuh, belum ajar. Dia kira Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata yang bunyi Allahu la ilaha illa huwal
ngaji-ngaji di masjid. Dia kira udah ajar Pak, dia sentak tuh, dia hajar langsung. Rupanya masih ngaji. Nah, gak gitu juga ya Bu. Kebahagiaan ketika kita menghadapi berbuka, kalau bisa itu ya tetap melalui koridor, ada waktunya, ada jam-jamnya. Masya Allah, ini kebahagiaan menghadapi pesta pernikahan ini luar biasa. Kawan saya di Jakarta Bu, Ibu tahu ya kalau misalnya melihat sinetron tuh, kalau orang mau pesta tuh selalu bawa kue buaya Bu ya di Jakarta ya. Jadi saya heran, kenapa kue buaya yang dikasih sama mereka? Ya kan? Apa makna filosofinya dari kue buaya itu? Oh, begini sohib kawan, ya kan, kata dia. Ini kue buaya ini hewan yang paling setia. Wah, saya heran pasang, betul, saya heran. Kenapa ini kok paling setia? Setahu kita namanya air mata buaya, berarti air mata palsu ya kan? Dia bilang ini buaya ini di air kalau menunggu mangsa itu bisa berjam-jam. Itu setianya dia. Sama ketika kita mau menikah ini, ya kan? Kalau misalnya belum dapet, kita nunggu berjam-jam mau di bawah pohon misalnya, ya kan? Nunggu apa namanya mamanya itu ngobrol dengan bapaknya. Kita mau nunggu berjam-jam sama kayak buaya. Ketika mau menyantap makanannya, di air itu lama dia menunggu. Itu kalau di air Bu, jangan sampai dia ke darat. Kalau dia ke darat udah lain cerita masa. Jadinya makanya ada istilah buaya darat. Nah seperti itulah kita kembali lagi Bu ya, kebahagiaan orang yang menghadapi hari pernikahan. Bahagia sekali. Yang tadinya tidak dibolehkan sekarang dibolehkan. Seperti itu. Jadi orang berpuasa pun gitu. Yang tadinya nggak boleh makan dibolehkan, yang tadinya nggak boleh minum dibolehkan minum, ya kan? Yang tadinya nggak boleh dibolehkan, gitu loh. Tadi apa tadi? Dek, oh Dek, kok ketawa Dek, tahu? Enggak. Nah, itu kebahagiaan yang pertama. Tapi Bu, kebahagiaan ini cepat sirna ya, karena sifatnya materi. Ya, ketika kita lapar, kenyang perut kita, maka kebahagiaan itu hilang. Ketika kita haus, kita minum secangkir air, hilang dahaga kita. Setelah hilang dahaga, kebahagiaan itu pun hilang. Ketika kita setelah hilang, setelah kita lampiaskan, hilang semuanya. Kebahagiaan itu pun tidak ada lagi. Itu ya kebahagiaan yang bersifat materi. Tapi ada Bu kebahagiaan yang hakiki, yang dijanjikan Allah melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, yang ditulis oleh Imam Muslim ya. Yang pertama tadi farhatun hina yuftir, yang kedua farhatun hina ilai rabbik. Ya, yang kedua ini farhatun hina ilai rabbik. Nah, kebahagiaan yang kedua adalah kita bersama Allah. Bayangkan Bu, ya ketika kita lemas-lemasnya ya mau berbuka puasa, di situ kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis lain juga Imam Muslim mengatakan ada 10 tempat mustajab ketika umat muslim itu berdoa. Salah satunya ketika mau berbuka puasa. Nah, disitulah kebahagiaan yang kedua ini yang hakikinya yang hendak kita capai. Kebahagiaan bersama Allah. Ketika kita mengadakan tangan sebelum berbuka itu 15 menit, 10 menit sebelum berbuka, disitulah dicatat oleh malaikat apa permintaan kita. Langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada saat itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak Bu, saya perhatikan
perhatikan di sini, di Medan, di Tembung, di Binjai sama Bu. Setiap 30 menit menjelang mau berbuka, oh sibuk semuanya. Oh sana dulu, engkol kereta. Ngapain? Bukber, gitu. Kesana dulu apa? Nyari iftar, ya kan? Sibuk. Nggak tahu dia ada sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita mau berhadapan dengan berbuka puasa. Oh kita sibuk, mondar mandir, belok kiri, belok kanan, kecentilan, segala macam, ya. Padahal di situ adalah tempat yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi ada dua ya Bu. Yang pertama kebahagiaan ketika menjelang berbuka, yang kedua kebahagiaan kita bersama Allah. Yang ketiga Pak Sam mau pesta pernikahan lagi? Enggak kan? Enggak ya. Jadi cuma dua ya Bu. Nah mudah-mudahan dengan dua kebahagiaan yang kita lalui ini akan mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun ya. La'allakum tattaqun Bu, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya seperti apa Bu? Masya Allah. Orang bertakwa ini takut kepada Allah. Saking takut dosa pun dia takut. Baik itu dalam ramai ataupun sendiri-sendiri. Takut dia. Orang yang bertakwa ini nggak mau korupsi, nggak mau disogok. Ini sekarang lagi calon kepala desa ya Bu ya. Dia lagi nyalon kepala desa. Pilihan kuai 200.000. Pak, tunggu dulu. Saya ini orang yang bertakwa, Masya Allah. Nah, naik lagi 300.000. Jangan sogok saya. Iman saya sudah kuat. Ini 1 juta. Jangan sogok saya. Itu orang yang bertakwa Bu. Ini 10 juta. Oh, Insya Allah. Nah, enggak ya Bu. Jadi orang yang beriman itu mau disogok 10.000, mau disogok 1 M, tetap aja Bu ceritanya nyogok ya, berdosa. Baik yang menyogok maupun yang disogok ya. Ya, yang disogok bukan nyogok sih ya, jangan salah. Nah orang yang bertakwa ini juga Bu ya, orang yang bertakwa dia tidak makan aspal Bu. Luar biasa. Orang yang tidak bertakwa berarti makan aspal Bu ya. Bangun jalan harganya misalnya 1 M, dia buat 3 M. Nah, berarti 2 M nya dia makan aspal ya kan. Minyak goreng lagi langka-langkanya. Jadi itulah Bu orang-orang yang bertakwa itu. Jadi marilah kita berdoa semoga kita mendapatkan la'allakum tattaqun dengan 2 kebahagiaan. Enak loh Bu disuruh puasa ya kan? Kita disuruh puasa dapat 2 kebahagiaan. 2 seperti mau bahagia, seperti mau menghadapi pesta pernikahan. Pak Sam masih mau Pak Sam? Pak Sam nggak mau, tapi di bawah jempolnya. Nggak bercanda Pak Sam. Ya. Pak Sam mau pulang. Hussein mau. Anak orang kaya, cantik. Astagfirullah Pak Sam. Mana Pak Sam? Enggak, bercanda bisa ya. Nah, jadi 2 kebahagiaan ini yang mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun. Dengan 2 kebahagiaan kita akan mendapat takwa. Allah nggak akan melihat kita, jabatan nggak dilihat, ya, wajah yang tampan nggak dilihat. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surah Al-Hujurat dikatakan bahwa Allah hanya memandang ketakwaan kita, nggak pangkat enggak, ya, harta enggak, jabatan enggak. Yang memandang jabatan atau harta itu ya kita makhluk manusia, ya. Jadi kalau misalnya Allah nggak berlaku sama Allah, yang aku minta hanya takwa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena saingan sudah mulai kedengaran. Jadi kita pun mau buru-buru juga ini ya kan Bu. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebaik-baiknya saya pasti bapak dan ibu lebih baik. Seburuk-buruknya bapak dan ibu-ibu pasti saya lebih buruk.
Ya, kita menangkap ikan itu Bu, kalau misalnya gemuk pasti ada tulangnya, ya kan? Kalau misalnya ikannya yang dapat kurus pasti ada dagingnya, ya. Yang kekurangan pasti milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.